Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Alifzan Maulana dengan 3 digit NIM terakhir 033. Di sini saya akan menjelaskan yaitu modul 2, praktikum 2, yaitu image formation dan transformasi pada computer vision, yang dimana saya memenuhi tugas mata kuliah computer vision. Yang pertama itu apa itu image formation, yang dimana proses kamera mengubah objek nyata menjadi gambar digital. Cahaya dari objek masuk ke kamera melalui lensa. Lensa memfokuskan cahaya ke sensor kamera, kemudian sensor mengubah cahaya menjadi data gambar. Kemudian ada proses pembentukan citra, yang dimana cahaya mengenai objek, kedua objek memantulkan cahaya, tiga cahaya masuk ke lensa kamera, keempat lensa memfokuskan cahaya ke sensor, kelima mengubah menjadi gambar digital. Kemudian apa sih transformasi 2D? Transformasi digunakan untuk mengubah posisi atau bentuk objek. Digunakan dalam pengelolaan citra dan computer vision. Contohnya menggeser, memutar, atau mengubah perspektif. Kemudian ada hierarki transformasi 2D, yang dimana translasi, yaitu yang membedakan objek, rigid, yang dimana translasi plus rotasi, affine, yang dimana rotasi, scaling, translasi, shear. Kemudian ada projektif, transformasi, perspektif. Yang kemudian ada model kamera pinhole, yang dimana model kamera paling sederhana yang menggunakan satu lubang kecil untuk menangkap cahaya. Objek 3D diproses menjadi gambar 2D. Kemudian matrix intrinsic kamera, yang dimana parameter internal kamera tersebut menentukan bagaimana gambar berbentuk pada sensor. Contohnya pada focal length dan pusat gambar. Kemudian selanjutnya ada distorsi lensa. Distorsi lensa sendiri adalah perubahan bentuk gambar akibat lensa, yang dimana barrel distortion, gambar mengembung. Kemudian ada Pynchon distortion, yang dimana gambar tertarik ke dalam. Dan ada gamma correction, yang dimana digunakan untuk mengatur kecerahan gambar. Mata manusia melihat cahaya secara non-linear. Kemudian gamma correction membantu gambar terlihat lebih natural. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu image formation menjelaskan bagaimana kamera menghasilkan gambar. Transformasi 2D mengubah posisi atau bentuk objek. Model pinhole menjelaskan proyeksi kamera. Kemudian distorsi lensa dapat mempengaruhi bentuk gambar. Gamma correction memperbaiki kecerahan gambar. Baik, dari penjelasan singkat image formation dan transformasi pada computer vision, kita akan mempraktekkan bagaimana tampilan dari percobaan modul 2 ini. Baik, langsung aja kita masuk pada modul 2 praktikum, yang dimana di sini terlihat pada percobaan pertama. Pada percobaan 1 ini kita dapat melihat yang dimana percobaan ini melakukan translasi gambar dengan bertujuan untuk menggeser posisi gambar secara horizontal dan vertikal menggunakan matriks translasi dan CV2 warp affine. Di sini kita dapat melihat codingan yang sudah diberikan dengan menggeser gambar sebesar X dengan sumbu Y dengan pixel matriks translasi, kemudian menggeser gambar ke 4 arah berbeda, kanan, bawah, kiri, atas, kanan, bawah, dengan memvisualisasikan translasi ke berbagai arah. Dari percobaan ini bisa saja langsung kita tekan atau kita run. Di sini kita dapat melihat gambar gunung, yang dimana ini gambar original kemudian ditranslasi ke kanan,
ke bawah, ke kiri atas, dan ke kanan bawah. Yang dimana program ini untuk memindahkan posisi gambar pada sumbu X dan Y tanpa mengubah bentuk atau ukurannya. Baik, selanjutnya kita lakukan pada percobaan kedua. Baik, selanjutnya kita masuk pada praktikum percobaan kedua, yang dimana di sini adalah rotasi sudut bebas. Langsung saja kita run. Yang dimana di sini terlihat ada percobaan kedua yang dimana rotasi sudut bebas, yang dimana gambar dengan sudut tertentu, misal 45, 90, 135, atau sudut bebas lainnya tanpa di crop, sehingga kita dapat mengubah rotasinya. Di sini adalah codingannya, dapat kita lihat pada percobaan rotasi sudut bebasnya. Selanjutnya kita pada percobaan ketiga. Bisa kita lihat terlebih dahulu gimana scaling dan zoom. Di sini ada codingan yang sudah kita buat atau sudah tersedia. Kita dapat memperbesar, memperkecil gambar dengan faktor skala fx dan fy. Kemudian zoom ke pusat gambar, perbesar, lalu crop ke ukuran asli, simulasi, efek, zoom kamera. Kita membandingkan 5 metode interpolasi saat memperbesar gambar, kemudian menampilkan hasil visualisasi scaling, zoom, interpolasi. Pada percobaan ketiga ini langsung saja kita run untuk melihat bagaimana, yang dimana pada praktikum ketiga ini, pada percobaan ketiga ini mengubah ukuran gambar menjadi lebih besar, zoom in, atau lebih kecil, zoom out. Dapat kita lihat di sini terdapat gambar originalnya, kemudian kita zoom, kemudian lebih besar lagi. Kemudian pada percobaan keempat, yang dimana di sini transformasi avian menerapkan transformasi avian yang mempertahankan garis paralel. Dapat kita lihat di sini codingan yang sudah tersedia, yang dimana menerapkan metrik avian yang dibuat manual, visualisasi hasil transformasi avian. Terus terdapat pada percobaan tempat ini kita dapat melihat gimana avian rotasi scaling hingga garis paralel tetap paralel. Bisa langsung kita lihat bagaimana hasil yang ditampilkan pada percobaan keempat ini, yang dimana dapat kita lihat pada percobaan keempat ini transformasi avian, yaitu perubahan posisi gambar seperti rotasi, translasi, dan scaling, yang dimana kita lihat gambar original yang dimana avian 3 titik, share and translasi, kemudian terdapat rotasi 25 derajat dan scale 0,8, sehingga menjaga garis tetap sejajar. Dan kita masuk pada percobaan kelima, yang mana transformasi perspektif, yang bertujuan untuk menerapkan transformasi perspektif menggunakan metrik. Dapat kita lihat codingan yang sudah disediakan di sini menggunakan 4 pasang titik, korespondensi dengan simulasi koreksi perspektif dokumen. Misal dokumen berada di 4 titik miring di warp ke persegi panjang dengan transformasi gambar tampilan atas dengan gambar perspektif. Langsung saja kita coba untuk lihat hasilnya bagaimana tampilannya, yang dimana kita dapat melihat di sini
percobaan kelima yang dimana original dengan titik sumber, transformasi perspektif, mengubah sudut pandang gambar sehingga terlihat seperti dilihat dari perspektif yang berbeda. Seperti gambar yang di bawah ini terlihat berbeda dengan perspektifnya. Tampilan dari lurus menjadi lebih miring. Baik, selanjutnya kita pada percobaan ke-6 yang dimana kalibrasi kamera checkerboard yang bertujuan untuk memahami proses kalibrasi kamera menggunakan pola checkerboard. Di sini kita membuat gambar checkerboard sintetis dengan jumlah kotak internal. Dapat kita lihat di sini kotaknya yang sudah disiapkan dengan visualisasi checkerboard dan hasil kalibrasinya. Baik, langsung saja kita run untuk melihat bagaimana hasil yang dihasilkan. Dengan begitu, checkerboard sintetis dan corner terdeteksi dengan parameter kalibrasi gagal. Pada percobaan ini, praktikum kalibrasi kamera yang dimana menggunakan pola checkerboard untuk mengetahui parameter kamera dan mengurangi distorsi. Selanjutnya kita masuk pada percobaan ke-7. Di sini dapat kita lihat bahwa bertujuan untuk memahami proses titik 3D ke bidang gambar 2D. Di sini dapat kita lihat bagaimana kita membuat titik 3D kubus lebih vertek menjadi membentuk titik sumbu XYZ dengan memasukkan 3D ke 2D menggunakan model kamera GV Project Point. Dengan kita dapat melihat codingan yang sudah tertampil ini. Kita coba untuk melihat hasil yang akan ditampilkan yang dimana di sini pada percobaan kunci proyeksi 3D ke 2D menunjukkan jika bagaimana kamera menangkap objek dunia nyata menjadi gambar dengan proses kubus 3D, kemudian proses sumber XYZ dengan multi view point. Selanjutnya pada percobaan ke-8 sharing and refleksi yang bertujuan memahami sharing, geser, miring, dan refleksi yaitu cermin sebagai transformasi geometri khusus dalam keluarga affine dengan konsep sharing horizontal sebanding dengan posisi vertikalnya atau sebaliknya, kemudian refleksi horizontal, refleksi vertikal, dan refleksi keduanya. Semua transformasi affine dapat dikomposisikan menjadi satu matriks dengan catatan sharing tidak mempertahankan sudut antar garis, tetapi mempertahankan area dan paralelisme. Jadi dapat kita lihat codingan yang sudah disiapkan yang mana membaca gambar terlebih dahulu, kemudian sharing horizontal, kolom bergeser sebanding dengan baris matriks, kemudian sharing virtual, baris bergeser menjadi dengan kolom. Dapat kita lihat di sini ada codingan yang sudah disiapkan. Bisa kita coba untuk kalian langsung yang dimana terdapat pada percobaan 8 ini sharing horizontal yang dimana SA min 0,4, SA min 0,2, SA sama dengan plus 0,0, SA sama dengan plus 0,2, SA sama dengan plus 0,4. Pada percobaan ini transformasi sharing atau geser miring dan refleksi pencermingan pada gambar, sehingga di sini gambar terlihat lurus karena 0,0 dengan min akan membuat gambar lebih miring dan
gambarnya menjadi cermin dari ESA 0,0 dan sebaliknya plus 0,2 juga seperti itu. Kemudian selanjutnya yang dimana kita dapat lihat percobaan pada 8 base sharing vertikal, sehingga di sini gambar orinya yaitu yang di tengah kemudian dicerminkan dengan bentuk vertikal. Kemudian pada percobaan 8C yang dimana refleksi gambar, sehingga di sini terdapat tidak original dengan pencerminannya itu flip H kiri kanan, kemudian flip F atas bawah, flip H plus V 180 derajat, kemudian terdapat gambar diagonal. Pada percobaan 8D, efek architecture dan refleksi, yang dimana refleksi H terlihat di sini original dengan dicerminkannya pada refleksi ini, kemudian share plus gabungan yang dimana gambar dijadikan satu sehingga terdapat gambar menjadi gabung atau bercermin satu sama lain. Selanjutnya pada percobaan ke-9, komposisi transformasi, yang dimana kita dapat memahami bagaimana transformasi geometri dapat digabungkan di komposisi melalui perkalian metrik homogen, sehingga konsepnya setiap transformasi affine dipresentasikan sebagai metrik homogen komposisi M total Mn dan urutan sangat penting. Rotasi lalu translasi, rotasi. Mari kita lihat metrik homogen dikali 3 untuk translasi Tx, Ty. Mari kita lihat di sini kodingan yang sudah dibuatkan. Dapat kita run untuk melihat hasilnya bagaimana. Pada komposisi transformasi ini praktik menggabungkan beberapa transformasi sekaligus, misal rotasi, translasi, dan scaling. Di mana di sini terdapat rotasi, terus ada translasi, T sama dengan rotasi, R sama dengan T. Pada gambar selanjutnya terdapat percobaan 9B dengan komposisi SRT, di mana di original, kemudian di scale dan ditambah rotasi 45 derajat, kemudian ditranslasi, dan semua hasilnya tertampil pada ini. Hasilnya semua sekaligus. Selanjutnya pada 9C dengan komposisi bertahap, dengan gambar originalnya kita rotasi 20 derajat dengan tambah share 0,2 dan scale 0,8 dan pergeseran dengan hasil akhir seperti ini. Kemudian kita masuk pada distorsi lensa, yang dimana distorsi lensa itu memahami dan mensimulasikan distorsi lensa pada kamera nyata, sehingga garis lurus tampak melengkung karena cacat lensa. Dapat kita lihat membuat gambar grid garis lurus berwarna putih di atas hitam. Grid mudah digunakan untuk memvisualisasikan distorsi karena kita tahu bahwa seharusnya semua garis adalah lurus. Kita dapat lihat bagaimana di sini codingannya sudah dibuat dengan versi dengan barrel versus inversion berbandingkan barrel distorsi. Dengan codingan yang sudah kita lihat, kita dapat melihat tampilan seperti apa hasilnya, yang dimana pada percobaan 10A ini barrel versus base condition distorsi, di mana distorsi pada lensa kamera seperti efek luar melengkung akibat lensa. Ini kita lihat melengkung
akibat efek laser tersebut. Dengan gambar asli seperti ini, kemudian barel K1 sama dengan min 0,3, barel K1 min 0,6, dan pin source yang K1 sama dengan plus 0,3, pin source yang K1 sama dengan plus 0,6. Kemudian pada percobaan 10B distorsi transial, di mana kita terlihat gambar aslinya, kemudian dengan B1 sama dengan plus 0,2, B2 sama dengan 0,2, B1 min 0,2, dan B2 min 0,2, dan K1 plus B1 tambah B2 dengan hasil akhir seperti ini. Jadi terdapat variasi pada B1, B2, dan K1. Kemudian pada percobaan 10C yang dimana distorsi laser pada foto nyata dengan foto aslinya dengan barel K1 sama dengan min 0,4, dan perubahan pin junction K1 sama dengan plus 0,3, kemudian dengan kombinasi K1 tambah P1 tambah P2. Kemudian kita masuk pada koleksi distorsi dengan tujuan mengoreksi distorsi lainnya menggunakan parameter kalibrasi kamera yang sudah diketahui. Dapat kita lihat codingan yang sudah disiapkan tersebut, yang dimana membuat parameter kamera sintetis dan yang realistis. Menerapkan distorsi menggunakan unit storage bitmap secara terbalik menghasilkan gambar yang terlihat distorsi dari gambar bersih. Dengan perbandingan cara koreksi distorsi CV Unistore mudah cocok untuk gambar tunggal. Pengaruh alpha get optimal new camera metric. Dapat kita lihat di sini pemvisualisasiannya bagaimana. Langsung saja kita lihat pada hasil codingan tersebut. Dapat kita lihat percobaan 11A dengan koreksi distorsi Unistore versus remap. Yang dimana di sini ada gambar asli, setengah distorsi, koreksi, kemudian ada koreksi remap. Ini dimana praktikum ini memperbaiki gambar yang mengalami distorsi lensa agar kembali mendekati bentuk aslinya. Ini pada percobaan 11B get optimal new camera metric alpha 0,1 dengan terdistorsi alfanya 0,0, alfa 0,3, alfa 0,6, dan alfa 1,0. Kemudian ada figur yang dimana vektor distorsi barel distortan, yang dimana kita dapat lihat bintang di sini dengan memperbaiki gambar yang mengalami distorsi lensa sehingga mendekati hasil gambar aslinya. Kemudian ada sampling dan aliasing. Dengan memahami fenomena aliasing saat gambar downsample tanpa filter anti-aliasing yang tepat. Dengan konsep sampling dengan proses diskritasi sinyal kontinu menjadi pixel. Teorema quiz Xenon dan alias tampak sebagai pola Fourier anti-aliasing low pass filter inter area di OpenGPU sudah menerapkan anti-aliasing internal. Ini dapat tidak jika beruji frekuensi tinggi, yang dimana pola lingkar konsentrasi frekuensi meningkat dari tingkat sangat sensitif terhadap aliasing. Dan gambar garis diagonal tipis menjadi aliasing pada edge miring tanpa anti-aliasing tepi jokes berigi. Dapat kita lihat di sini codingannya sudah dipersiapkan. Untuk melihat hasilnya langsung saja kita run. Di sini pada percobaan 12 ini downsample 4 kali aliasing versus anti-aliasing, di mana asli kemudian di aliasing linear aliasing
Gaussian plus linear anti alias, inter area anti alias, di mana kita dapat menghubungi sampling, citra, dan efek aliasing yang terjadi ketika resolusi gambar terlalu rendah. Kemudian terdapat di sini aliasing versus anti aliasing lagi, yang dimana di sini terdapat gambar asli, kemudian string aliasing, kemudian linear aliasing, kemudian Gaussian plus linear anti aliasing, inter area, dan anti alias. Ini dengan downsample 4 kali aliasing versus anti aliasing dengan gambar asli seperti ini, kemudian string, terus linear, Gaussian linear, dan inter area. Kemudian percobaan 12 dengan downsample 8 kali, terdapat perbedaan dari downsample 4 kali tadi, yang dimana linear string, Gaussian linear, dan inter area. Dan pada percobaan 12C ini pola Moir dengan visual aliasing, pola 1 F sama dengan 15 px, pola 2 F sama dengan 16 px, dan Moir N keduanya. Dan percobaan 12D pengaruh sigma Gaussian sebelum downsample 6 kali dengan tanpa blur 0,5, 1, 2, dan 4, sehingga lebih terfokus. Kemudian kita masuk pada interpolasi gambar yang bertujuan memahami dan membandingkan 5 metode interpolasi yang digunakan saat gambar diresize, dinotasi, atau ditransformasi. Baik, dapat kita lihat codingan yang sudah kita buat. Langsung saja kita dapat lihat run Python file. Dengan percobaan 13 ini kita dapat lihat gambar aslinya itu 400 kali 300 dengan di patch 4 kali 4.0 dengan linear patch 4.0 dan lencos 4 area patch 4, yang dimana pada percobaan ini menggunakan metode interpolasi untuk menentukan nilai pixel baru saat gambar diperbesar atau diperkecil. Dengan downscale 4.0, kualitas kecepatan aslinya seperti ini, kemudian di nurse, kemudian di linear, di cubic lens, OS 4, dan area. Kemudian pada percobaan 13 ini dengan rotasi, pengaruh metode interpolasi dengan rotasinya yaitu di sini 30 derajat nurse, rotasi 30 linear dengan asli. Terdapat perbedaan di antara gambar tersebut. Selanjutnya masuk pada percobaan 14 yaitu image piramid, yang dimana kita membangun dan memahami Bayesian piramid dan Laplacian piramid sebagai representasi multiskala gambar. Di sini dapat kita lihat bagaimana codingan yang sudah disiapkan sehingga kita dapat mempraktekkannya langsung. Dapat kita lihat bahwa percobaan 14A Gaussian piramid 4 level, yang dimana level 0, level 1, level 2, level 3, dan level 4, sehingga gambar menjadi lebih buram atau tidak jelas. Pada praktikum ini membuat piramid gambar, yaitu representasi gambar dalam beberapa tingkat resolusi yang berbeda, sehingga pada resolusi yang awalnya seperti ini menjadi lebih tidak jelas seperti ini, sehingga penurunan resolusi. Dengan pyramid blending versus direct blend, dengan gambar A, gambar B, dan direct blend, dan pyramid blend seamless.
dan dengan koordinat polar log polar. Pada percobaan 15 ini bertujuan untuk mengkonversi gambar dari koordinat Cartesian ke polar dan log polar untuk aplikasi seperti iris recognition dan rotasi invariant matching. Dengan konsep koordinat polar, setiap visual dinyatakan dengan radius r dan sudut 0 dari titik pusat. Dapat kita lihat di sini koordinat yang sudah disiapkan. Sesuai keterangan di mana ini gambar asli. Pada percobaan 15 ini transformasi linear polar dengan x radius dari sudut rekonstruksi. Bagian asli Cartesian transformasi log polar dan log polar x log r y sudut dan rekonstruksi. Pada percobaan 15 ini mengubah koordinat gambar dari Cartesian x y menjadi polar r dan o. Percobaan rotasi Cartesian log polar dengan gambar asli dengan rotasi 45 Cartesian dengan log polar aslinya dan rotasi 45 log polar shift vertikal. Kemudian percobaan 15 di on-warp iris dengan pola transform, iris anular, iris menggunakan polar strip. Baik, kita dapat melanjutkan pada percobaan 16. Pada percobaan ke-16 ini yaitu remapping dan efek custom, yang dimana pembentukan citra image formation dengan bertujuan untuk membuat transformasi gambar fleksibel menggunakan JPEG remap dengan custom lookup map untuk efek artistik dan koreksi optik. Ini dimana kita dapat melihat di sini terdapat koordinat yang sudah disediakan dengan membuat koordinat dasar terlebih dahulu dengan map identitas, kemudian efek gelombang setiap baris bergeser sinusoidal dengan efek gelombang vertikal, kemudian terdapat efek pusaran pixel brutal sebanding dengan kedekatan ke pusat, dengan efek kaca membesar di tengah gambar tersebut, dengan efek fish eye atau barrel memperluas pixel di tepi. Kita dapat melihat bagaimana koordinat ini memiliki beberapa cara atau beberapa menu dan dapat melakukan pembentukan citra pada gambar yang fleksibel. Langsung saja kita run. Jadi ini adalah hasil dari percobaan 16 dengan efek custom menggunakan JPEG 2 remap, yang dimana di sini gambar asli, kemudian diberi gelombang H, gelombang V, pusaran, dengan kaca pembesar yang akan mengzoom, dengan fish eye yang akan zoom out, dan kaleidoskop. Kemudian pada percobaan 16 sendiri membuat efek visual khusus dengan memintakan ulang posisi pixel gambar. Baik, kita selanjutnya masuk pada percobaan 17, yang dimana percobaan 17 ini pembentukan citra image formation, yang dimana gamma correction dan informasi power law dengan bertujuan untuk memahami dan menerapkan koreksi gamma untuk mengatur kecerahan gambar sesuai karakteristik sensor atau layar dan persepsi manusia, di mana gamma correction intensitas output sama dengan intensitas input atau per gamma atau acara umum I out C kali I in pangkat gamma. Kita dapat melihat codingan yang sudah tertampil di sini, yang membuat 256 elemen untuk koreksi gamma dan penerapan koreksi gamma via load, kemudian bandingan hasil gamma 0,25 dan 3,0 secara visual,
hingga masih banyak lagi codingan-codingan yang tentunya akan kita bahas selanjutnya. Dan begitu kita langsung aja untuk melihat hasilnya, yang dimana terdapat kurva transfer gamma yang dimana merah ini yaitu Y 0,25, oranye 0,5, hijau 1, biru 2, dan ungu adalah 3. Dengan begitu, praktikum ini mengatur kecerahan gambar menggunakan metode gamma collection agar tampilan lebih jelas. Dengan gamma correction yang dimana tampilan ini lebih jelas daripada tampilan bawah ini, yang dimana Y300 kali Y sama dengan 0,25. Dan di sini terdapat perbedaan foto gelap dengan gamma dengan foto asli atau foto gelapnya dikoreksi dengan 0,3 daun dikoreksi Y sama dengan 0,5 dan dikoreksi Y sama dengan 0,7. Kemudian di sini adalah grafik histogram sebelum sesudah gamma, yang dimana gambar aslinya seperti ini dengan histogram seperti ini, dan meningkat yang dimana Y 0,45 cerah dan Y 220 itu gelap. Kemudian pada percobaan ke-18 yaitu transformasi intensitas point operation, yang dimana bertujuan untuk mempelajari transformasi intensitas piksel per piksel yang umum digunakan untuk meningkatkan kontras dan visibilitas fitur agama. Dengan begitu kita dapat melihat codingan yang sudah tertabel di sini dengan transformasi negatif membalik intensitas log transfer log 1 plus R memperjelas detail. Dengan begitu kita dapat encoding dengan apa yang kita mau atau kita butuhkan. Baik, langsung saja kita run di sini, yang dimana akan muncul grafik kurva transformasi intensitas, dan begitu merah negatif, orange log, hijau power Y, 0,4 power biru 2,5 dan P-shape, yang dimana pada praktikal 18 ini mengubah nilai intensitas pixel untuk meningkatkan kontras atau kualitas gambar tersebut, yang dimana yang teratasi kemudian negatif power Y 25, P-shape, log respon XAD, kemudian ada cal. Dari sini ada versi 18 juga yang histogram sebelum dan sudah dievaluasi, yang dimana asli seperti ini kemudian menjadi X dan kemudian cal, yang dimana lebih antara. Kemudian kita masuk pada percobaan 19, yang dimana percobaan 19 ini membentuk citra image formation dengan tujuan untuk membuat pola-pola gambar standar yang bisa digunakan sebagai target uji untuk mengevaluasi kualitas algoritma pengelolaan citra tanpa bergantung pada fotonya. Kita dapat melihat di sini terdapat codingan yang telah disediakan. Dengan begitu, zona plot frekuensi radio meningkat dari pusat ke tepi tanpa gradien linear kiri 0 kanan 2. Dengan begitu kita bisa langsung untuk mencoba ngetes apa keluar. Sini terluar pada percobaan 19 dengan pola citra sintetis checkboard dan citra statistical star ion blend. Dengan begitu
pada citra sintetis tersebut, yaitu membuat gambar sintetis buatan menggunakan perhitungan atau algoritma, sehingga tidak sembarangan dilakukan. Kemudian di sini ada percobaan 19 dengan jenis-jenis noise asli, noise squishing, sandpaper, warning. Kemudian ada color checker pad sintetis 24 patch. Baik, selanjutnya kita masuk pada percobaan 20, di mana deteksi dan estimasi pose marker Araujo dengan menggunakan citra image formation yang bertujuan untuk memahami cara kerja fiducial marker Aurora untuk lokalisasi kamera dan overlay 3D. Dengan begitu, kita dapat melihat codingan yang sudah tertampil di sini, yang membuat gambar marker auto sebagai non-array dan buat papan berisi berisi 4 marker dengan edit beberapa. Kemudian di sini kita dapat melihat codingan yang sudah dibuat. Bisa langsung aja kita run hasil apa yang keluar dari percobaan ini, yang dimana percobaan ke-20 ini marker Araujo di 4 kali 4 sama dengan 50, yang dimana market saat 0, kemudian 1, 2, dan 3. Kemudian pada papan Araujo asli, di mana hasil deteksi 4 marker dengan percobaan 20 mendeteksi marker Araujo, yaitu pola kotak khusus yang sering digunakan untuk racing object atau augmented reality. Percobaan 20 dengan estimasi pose plus overlay sumbu 3D merah X, hijau Y, dan biru Z. Baik, dikarenakan 2020 praktikum itu kita sudah menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada, kemudian kita dapat melanjutkan kepada praktikum atau pelaksanaan. Baik, kita masuk pada project 2, yang dimana pengimplementasian dari modul 2, yang dimana kita telah membuat project dengan penggunaan simulator efek lensa kamera versi yang lebih ringan dan stabil. Dengan begitu kita dapat mengatur bagaimana efek lensa kamera tersebut dari simulasi focal length berbeda dengan wide normal delay, simulasi depth of field bokeh, simulasi distorsi barrel dan Bunsen, simulasi vignette effect, simulasi chromatic aberration, perbandingan set by set antara lensa, mode interaktif dengan slider parameter. Dengan begitu kita dapat mengkonfigurasi dengan cepat dengan pembuatan scan 3D sintetis, improve dengan warna lebih cerah, dan colorful scan dengan langit gradient cerah, objek berwarna dove yang jelas, sehingga kita dapat zoom in, zoom out, memperjelas foto, atau membuat kecerahan foto menjadi lebih terang atau gelap, dan masih banyak simulasi-simulasi yang telah kita implementasikan di dalam proyek ini, sehingga langsung saja kita lanjutkan untuk melihat pada GUI. Kita lihat saja pada GUI. Sini kita dapat melihat
Di sini ada preview yang dimana ini ada fotonya, ada satu original, ini ada foto originalnya. Kita lakukan zoom out yang menampilkan hasilnya seperti ini, dan normal seperti ini, dan kita zoom in seperti ini. Kita menggunakan zoom out saja atau wide. Kemudian kita dapat memilih bagaimana focal length-nya. Focal length-nya kita atur 30 mm, dengan f-spot-nya dengan kita dapat memperjelas foto atau membuat foto itu terjadi lebih blur. One distortion-nya kita atur distortion-nya dengan 12 saja, lawan vignette strength yang dimana kecerahan kegelapan kita cerahkan saja, monochromatic aberration yang dimana lebih memperjelas fotonya dan lebih fokus. Kita dapat atur kefokusannya. Kemudian kita dapat menyimpan foto yang telah kita edit ini menjadi screenshotan. Di sini kita menyimpan foto tersebut pada file kita, dan jika kita ingin menggunakan dengan otomatis, kita tunggu sebentar, dan begitu akan tampil seperti ini. Ya sudah, kita dapat mereset kembali fotonya. Foto yang tadi tersimpan dapat kita lihat di screenshot ini, yang dimana ini foto yang telah kita atur tadi, dan ini adalah dimana otomatis dari general output yang langsung melihatkan bagaimana simulasi focal length dari wide, normal, tele. Kemudian ada simulasi depth field atau bokeh yang dimana bokehnya kuat, sedang, dan tajam. Kemudian ada distorsi yang dimana ada barrel wide angle tanpa distorsi dan inversion. Kemudian ada vignette yang kecerahan ringan, sedang, atau kuat. Kemudian cyromatic ringan, sedang, kuat. Simulasi ini cyromatic aberration. Kemudian ada perbandingan set by set efek lensa kamera dari original scan, wide, normal, tele. Dengan begitu sudah dapat kita lihat bagaimana caranya untuk penggunaan computer vision dalam project 2 modul 2 ini, sehingga kita dapat mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran yang dimana untuk mempermudah kita. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.